selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai materi pengadaan pegawai. Apa sih pengadaan pegawai? Alasan mengapa harus ada pengadaan pegawai? Dan yang ketiga, bagaimana sih proses pengadaan pegawai itu? Baik, simak untuk video berikutnya. Check it out. Pengertian pengadaan pegawai adalah suatu kegiatan mengisi kekosongan suatu jabatan dalam suatu instansi. Alasan dari adanya pengadaan pegawai yang pertama adalah mutasi atau perpindahan pegawai dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Yang kedua adalah pengunduran diri. Yang ketiga adalah meninggal dunia. Yang keempat, perluasan suatu organisasi. Nah, baik, setelah tadi alasannya, kemudian bagaimana sih proses dari pengadaan pegawai itu sendiri dalam suatu organisasi? Proses pengadaan pegawai di sini yang pertama adalah perencanaan, di mana dalam perencanaan bagian SDM atau bagian HRD atau personalia di sini merumuskan jumlah calon pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua, jabatan yang nanti akan ditempati oleh calon pegawai, dan yang ketiga adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua adalah rekrutmen, di mana organisasi tersebut mengiklankan atau menginformasikan lowongan pekerjaan sehingga bisa menarik calon pegawai yang profesional sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dalam perekrutan di sini ada dua cara. Yang pertama, perekrutan secara terbuka. Yang kedua adalah secara tertutup, di mana yang terbuka di sini bisa melalui sosial media, web, atau media sosial yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, yang tertutup, di mana informasi lowongan pekerjaan itu hanya disampaikan kepada pegawai yang nantinya akan disampaikan kepada orang atau kerabat terdekat dari pegawai tersebut. Setelah melalui perekrutan terbuka maupun tertutup, berikutnya adalah proses seleksi, di mana pelamar bisa melalui tahapan-tahapan seperti yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi akademis. Yang ketiga, tes psikotes. Yang keempat, tes kesehatan. Dan yang terakhir adalah tes wawancara atau interview. Nah, proses yang keempat adalah pengangkatan pegawai. Tadi berupa pemberian surat keputusan. Yang kelima adalah orientasi dan penempatan. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.